Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Bahkan apapun keadaan kita, kita tetap mau bilang Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa bagi kita. Mari kita mau terus setia untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan mencari Tuhan. Saya mau menyapa buat yang ada di Indonesia, Shalom, dari Sabang sampai Merauke, yang juga ada di luar negeri, di semua benua-benua, kasih anugerah dan rahmat Tuhan senantiasa ada atas hidup kita yang mau terus setia memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan apapun keadaan kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami bagimu Bapa. Sucikan dan kuduskan hati kami. Sungguh kami rindu akan kediaman-Mu Tuhan. Bahwa kami terus berada dalam hadirat-Mu karena itu adalah tempat terindah. Berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk ada dalam hadirat-Mu. Itu adalah anugerah bagi hidup kami Tuhan. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau, ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh, tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari saudara kita yang rindu datang dalam hadirat Tuhan, katakan, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau, ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta Tuhan, sungguh ku
sembah Engkau Yesus Tuhan, alat kami, Tuhan penebus, Tuhan juru selamat, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami tenang ya Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami aman ya Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami kuat ya Tuhan. Karena itu kami selalu rindu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Diam di bawah kaki-Mu, menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Oh, sekali lagi katakan, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh, amin Tuhan, dari hadirat-Mu, bawaku dekat pada. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Kami tak ingin jauh Tuhan, amin amin, dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ajar kami untuk terus meninggikan Engkau dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Engkau Tuhan yang layak untuk kami puji. Engkau kami sembah Tuhan. Biarlah hidup kita, hati kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah, sebab Dialah Raja, Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Lebih lagi mari angkat hatimu, katakan pada Tuhan, kami sembah. Ku sembah Kau,
selalu menyenangkan. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Lebih lagi katakan kami sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan. Ajar kami dalam segala keadaan untuk terus menyenangkan Tuhan, untuk terus menyembah Engkau, biar pujian penyembahan ada dalam mulut kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mampukan kami senantiasa untuk hidup memuliakan Engkau dalam segala keadaan. Kami mau terus berkata, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang berdaulat atas hidup kami, atas keluarga kami. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkaulah Allah dalam hidup kami. Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena itu kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu ragu untuk mempercayai Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Hari ini kami mau berkata dengan iman, kami tidak ragu akan Engkau dan firman-Mu pasti Engkau genapi di hidup kami. Mari saudara angkat hatimu, angkat imanmu, kita mau katakan, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan, amin, amin. Lebih lagi dengan iman kita mau katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Mari saudara angkat hatimu, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Kami tidak pernah ragu Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau berdaulat atas rumah tangga kami. Engkau berdaulat atas nyawa dan hidup kami. Lebih lagi dengan iman, kami mau berkata Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Amin Yesus, amin Tuhan, amin. Bagian kami hanyalah berserah kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami tahu kami sedang ada di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Namun kami tahu satu hal, ketika keadaan berubah, kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami punya Tuhan yang firman-Nya tidak pernah berubah. Bahkan ketika semua digoncang, firman Tuhan tidak pernah tergoncang. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkaulah yang berdaulat atas rumah tangga kami. Engkau yang berdaulat bahkan atas nafas hidup kami. Tidak ada satu pun yang bisa mengambil tanpa seizin Tuhan. Bahkan tidak sehelai rambut kami jatuh tanpa seizin Tuhan. Ajar kami hari-hari ini mengambil bagian kami untuk terus mempercayai Tuhan, untuk terus mempercayai firman-Mu Bapa. Bahwa Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau juga Tuhan yang menggenapi segala janji-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu agar kami tidak goyah. Bahkan dalam menghadapi apapun kami tidak akan goyah, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kalau saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus yang membukakan setiap rahasia firman-Mu, agar kami semakin mengerti dan hidup boleh semakin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya akan bacakan kesaksian. Kali ini panjang ya, tapi makanya saya akan singkat-singkat saja ya. Shalom Ibu Debbie, ya saya kembali mau menceritakan Ibu betapa luar biasanya dampak dari firman Tuhan dan khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau kesaksian ini panjang sekali. Karena saya benar-benar mau Ibu tahu arti dari kehadiran khotbah-khotbah Ibu yang benar-benar Tuhan pakai untuk menyelamatkan jiwa kami. Dan tentunya ada banyak jiwa lain juga. Puji Tuhan, kemuliaan buat Tuhan ya. Karena benar deh, saya sendiri sekarang lagi mikir-mikir ya. Bisa terjadi perubahan yang seperti ini kok bisa ya. Dan
Saya bisa bilang ini perubahan yang luar biasa karena bukan saya saja Bu, tapi seluruh keluarga kami yang sifatnya juga pada dirubahkan, dan yang lebih dahsyat lagi tidak disangka-sangka terjadinya begitu cepat sekali. Dan ini semua berawal dari sejak sering saya mengikuti khotbah-khotbah Ibu. Karena awalnya hanya saya sendiri yang merasa benar-benar menyesal, bersalah, dan saya merasa membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengubahkan hidup saya. Saya yang benar-benar tersungkur di kaki Tuhan, saya yang mau meninggalkan kedagingan saya. Dan saya benar-benar memohon agar Tuhan membantu saya dan mematahkan segala nafsu-nafsu kedagingan ya yang tidak pada tempatnya. Saya yang dahulu pertama benar-benar mau hidup transparan di hadapan Tuhan, dan saya nggak mau lagi berpura-pura. Saya yang benar-benar berniat Bu untuk mengikuti firman Tuhan. Dan saya merasa saya benar-benar butuh bantuan Tuhan. Karena saya lelah dengan hidup ini dan di dalam kepalsuan. Dan pokoknya kali ini jelas-jelas saya niat benar-benar saya mau bertobat. Maka dari itu sejak awal adanya virus corona pada bulan Maret tahun lalu, saya menjadi tambah takut jika saya tidak lagi diberikan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Saya takut saya tidak dikenal sama Tuhan Bu bila saya nanti mati. Intinya baru kali ini saya benar-benar dihantui rasa takut yang begitu luar biasa. Jadi saya dibilang baru kali ini saya benar-benar mau bertobat. Jadi mulai dari situ, khususnya sejak lockdown, saya jadi sering melihat khotbah-khotbah dari berbagai pendeta di YouTube. Ya, khususnya yang ada di Indonesia dan juga pendeta yang ada di USA. Karena orang ini ibu yang bersaksi tinggal di Amerika, saudara. Seperti yang saya sudah ceritakan ke ibu, kami ini Kristen Bu, tapi bisa dibilang Kristen palsu. Karena selama ini kami semua selalu ke gereja, bahkan kami semua suami dan kedua anak saya bisa dibilang aktif mengikuti semua kegiatan di gereja. Saya aktif bahkan ikut persekutuan-persekutuan, saya sering jadi panitia di setiap kegiatan di gereja. Anak-anak dan suami saya yang tiap minggunya harus ke gereja. Bahkan saya dipaksakan juga mereka untuk mengikuti pelajaran Alkitab yang diadakan di gereja. Tapi jujur Bu, hidup kami tidak pernah diubahkan. Hati kami tetap saja sama, kedagingan kami masih saja seperti orang yang tidak layak di hadirat Tuhan. Dan jelas-jelas pikiran kami masih hanya mementingkan diri sendiri. Tapi dengan adanya satu kejadian pada saya di bulan Januari akhir tahun lalu, yang saya juga sebelumnya sudah menceritakannya kepada ibu. Sejak saat itu saya mulai mencari dan mengikuti berbagai macam khotbah. Karena saya benar-benar hancur. Tapi karena saya tidak mau cerita kepada siapa-siapa, bahkan ke Tuhan pun saya merasa hina sekali. Akhirnya karena saya merasa paling senang dengar khotbah-khotbah ibu, saya pun memberanikan diri hanya cerita ke ibu lewat WA. Yang saya pikir pasti ibu tidak akan membalas. Tapi yang penting ya sudahlah, saya sudah lega, sudah mengeluarkan perasaan saya lewat WA. Tanpa saya sangka-sangka ternyata ibu membalas pesan saya. Walaupun hanya dengan kalimat datang pada Tuhan dan minta pelepasan. Padahal sekali lagi waktu itu saya bilang saat itu saya lagi benar-benar merasa tidak layak untuk datang dan tidak berani meminta apapun pada Tuhan. Karena saya berpikir saya sudah sering mengecewakan Tuhan, bahkan saya juga sudah mencoreng nama Tuhan. Mungkin bisa dibilang saya ini jadi batu sandungan untuk banyak orang. Tapi karena di khotbah ibu juga itu ibu selalu bilang kita sendiri yang harus berdoa. Akhirnya saya memberanikan diri untuk datang pada Tuhan dalam setiap doa-doa saya. Saya benar-benar datang dengan bercucuran air mata. Saya hanya minta belas kasihan Tuhan. Karena saya benar-benar merasa berdosa dan sangat menjijikkan di mata Tuhan. Dan sejak saat terima balasan WA dari ibu, saya benar-benar memutuskan mau menjadikan ibu sebagai ibu gembala saya. Karena sejak itu saya setia sekali, bahkan selalu rindu dan senang untuk mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur yang sampai sering bikin saya bercucuran air mata di saat ikut menyanyi, mengikuti puji-pujian. Mesbah doa dan semua khotbah-khotbah ibu yang lain yang tiap hari mengisi keseharian saya. Saya pun benar-benar berusaha melakukan firman-Nya dalam keseharian saya.
Singkat cerita Bu, sekarang saya melihat bukan saya saja yang diubahkan, tapi saya bisa melihat seluruh keluarga. Saya pun diubahkan Tuhan. Karena saya juga sudah cerita sebelumnya ke Ibu kalau suami saya juga selama ini jadi ikutan rajin tanya soal ringkasan khotbah-khotbah Ibu kepada saya. Kami jadi sering ngobrol bersama secara rohani setiap hari. Dulu suami saya selalu merasa dirinya paling hebat. Segala yang ada pada kami itu semua karena usaha dia sendiri. Ada sifat membanggakan diri, sombong, dan tidak pernah peduli sama orang. Bisa dibilang sangat egoisnya tinggi. Karena saya tahu sifat itu juga ada pada kami semua, sampai anak-anak kami juga sering berantem hanya karena mainan. Mereka tidak mau berbagi sama adik atau kakaknya, padahal mainan banyak, tapi selalu saling menguasai, dan di kamar pun mereka masing-masing. Pokoknya rumah tangga kami benar-benar bisa dibilang kacau balau, sering ribut, dan sebetulnya untuk hal-hal yang tidak penting ya. Tapi intinya Bu, semua itu sudah berlalu. Sekarang semua sudah diubahkan Tuhan. Saya tidak melihat sifat-sifat itu lagi pada diri kami masing-masing. Sekarang saya hanya melihat kasih yang terjadi dalam hubungan kami dalam rumah tangga juga di luar rumah. Bahkan saya bisa bilang sekarang ini kami semua hidup transparan, tidak lagi berpura-pura, tetapi asli pure apa adanya. Ada damai sejahtera, sukacita yang besar di dalam hati saya. Saya benar-benar sudah dibebaskan dari semua rasa penyesalan bersalah, dan saya yakin Tuhan memulihkan perasaan saya ini, perasaan yang tidak layak. Bahkan saya bisa melihat Bu, kami semua sekarang lagi jatuh cinta sama Tuhan. Karena sekarang Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan keluarga kami. Semua yang kami lakukan hanya ingin bikin Tuhan bahagia, dan tanpa kami minta Tuhan pun memberikan kebahagiaan yang sempurna kepada semua kami. Pada awal bulan Oktober di tempat kerja suami saya terjadi perubahan yang besar karena banyaknya kerugian. Jadi suami saya harus mengembalikan mobil dari kantornya. Dulu dia pasti sudah berat menjalaninya. Awalnya dia tidak akan pasti mudah menerima keputusan itu, tapi sekarang Bu, dia bisa-bisanya bersyukur, dan tidak hanya bersyukur tapi dia masih bisa berterima kasih pada Tuhan karena dia bilang dia masih bisa bekerja. Itu sudah wow. Dulu saya pasti nggak akan menawarkan mobil saya dipakai oleh suami saya, tapi sekarang saya malah menawarkan dia untuk memakai mobil saya karena saya pikir biar saya yang naik sepeda sama anak-anak bila harus antar jemput mereka sekolah. Ya ini karena di luar negeri ya saudara, bukan di Indonesia naik sepedanya. Dan saya bisa bilang wow akan sikap saya seperti itu, suami saya juga. Bahkan sekarang tanpa saya minta, tanpa disangka-sangka, bisa-bisanya suami saya malah menyuruh saya untuk beli mobil baru untuk saya. Karena dia bilang biar dia yang pakai mobil saya dan saya yang pakai mobil baru. Wow Bu, itu gak akan pernah dia punya pikiran seperti itu kalau waktu dulu belum diubahkan Tuhan. Dulu saya nggak pernah punya pikiran untuk memperhatikan orang lain, apalagi orang yang tidak saya kenal. Tapi sekarang Bu, karena situasi seperti ini saya tiba-tiba memiliki kepikiran untuk membantu orang-orang kalau Tuhan mau pakai saya untuk menjadi penyalur jawaban akan doa-doa orang lain Bu. Biar Tuhan memakai saya Bu untuk menjadi berkat. Jadi dari sejak saya rajin ikut khotbah-khotbah Ibu tahun lalu yang jelas sebelum lockdown, saya banyak menghabiskan waktu saya dan berkali-kali untuk membagikan orang-orang bagi orang lain yang membutuhkan. Puji Tuhan. Dulu suami saya pasti keberatan kalau saya memberkati orang, tetapi ya kami ini tidak termasuk orang yang berkelebihan, bukan orang kaya. Hidup kami juga pas-pasan dari gaji suami karena orang tua suami juga sudah meninggal dan dia tidak punya saudara. Jadi sejak kami punya anak, kami berdua memutuskan untuk tidak bekerja lagi, cukup mengurusi anak saja. Tapi sekarang suami juga bangga melihat ya saya bisa berbagi berkat, bahkan dia sering bantu saya untuk antar paket kepada orang-orang yang membutuhkan. Puji Tuhan Bu, ya Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya saya singkat aja saudara karena ini panjang ya. Seperti kemarin saya pokoknya terjadi perubahan yang dahsyat. Jadi sekarang Bu, saya bisa melihat di saat saya rela bahkan sama sekali nggak minta apapun, tapi jika hati saya tulus maka Tuhan kasih lihat kalau
Dia sudah tahu hati kita, niat baik kita. Maka Tuhan, sesungguhnya saya menjalani proses yang harus saya jalani, tapi saya tidak mau bersungut-sungut lagi, Bu, dalam segala hal, karena Tuhan melayakkan saya dan itu sudah cukup buat saya menjalani sisa kehidupan ini. Sekarang saya ini malah sering merasa sungkan kepada Tuhan. Tuhan itu sudah benar-benar teramat baik. Walau saya baru tahun kemarin sejak bertemu khotbahnya Ibu mulai menjalani niat pertobatan, tapi sekarang saya sudah bisa melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu memegang teguh janji-janjinya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, ya, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa hari ini, di mana keluarga yang hampir hancur luluh dipulihkan oleh Tuhan ketika kita mau berubah. Ya, dari kesaksian ibu ini, betapa ketika saya juga mau bilang kepada semua para ibu-ibu, jangan hanya menuntut suami kita untuk berubah, tapi teruslah kita berjuang, berdoa, bayar harga. Ya, satu saat Tuhan pasti akan mengubahkan suami, bahkan seisi rumah kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saudara. Ya, sekarang kita ada di Yeremia 24, ya, Yeremia 24 ayat yang pertama. Judul perikopnya penglihatan tentang 2 keranjang buah ara. Ayat yang pertama, Yeremia 24 ayat yang pertama. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di depan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Jadi saudara, ya, pada waktu itu saudara, ya, terjadi apa yang dinubuatkan oleh Yeremia kepada bangsa itu. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Yoyakim ditawan ke Babel dan Sedekia menjadi raja. Para pejabat kerajaan sering dibuang untuk mencegah mereka menggunakan kekuasaan dan memulai pemberontakan. Jadi para tukang dan pandai besi yang terampil dibawa karena mereka berharga untuk program pembangunan di Babel. Yeremia menubuatkan peristiwa ini dalam pasal 22 yang lalu, ya, yang sudah kita baca. Jadi apa yang dinubuatkan itu terjadi. Ya, lalu dibawalah semua orang termasuk Raja Yoyakin dibawa ke Babel, dan pada waktu itu semua tukang-tukang besi yang pandai besi itu juga diangkut ke Babel. Kenapa? Karena Babel membutuhkan tenaga mereka untuk pembangunan nanti di Babel, saudara, ya. Jadi sebagian orang dibawa. Nah, pada saat itu Yeremia mendapat penglihatan, ya, ada kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan, ya, ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakin Raja Yehuda. Saudara, di sana dia melihat ayat yang kedua, keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek dan yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya, saudara, ya. Ayat yang keempat, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah, ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Ayat 6, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku, ya, akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara yang terkasih, buah ara yang segar dan masak itu melambangkan orang-orang yang dibuang ke Babel. Ya, bukan karena mereka itu
baik, melainkan karena hati mereka yang merespon kepada Allah. Ya, jadi gambaran tentang buah ara yang baik itu adalah gambaran tentang orang-orang yang dibawa ke Babel, tapi mereka itu punya hati yang mau meresponi Tuhan. Masih ada orang yang tersisa yang mau meresponi Tuhan, dikatakan ya. Tuhan akan memelihara mereka dan membawa mereka kembali ke negeri itu. Buah ara yang jelek dan busuk itu melambangkan orang-orang yang tetap tinggal di Yehuda atau lari ke Mesir. Orang-orang itu mungkin adalah orang-orang yang arogan. Mereka yakin bahwa mereka akan diberkati kalau mereka tetap tinggal di negeri itu atau lari ke Mesir. Tetapi hal sebaliknya yang terjadi karena Allah akan memakai peristiwa pembuangan itu untuk memurnikan orang-orang yang dibuang. Jadi saudara, memang ada sebagian orang yang diizinkan untuk mengalami pembuangan ke Babel itu. Ya, tetapi saudara, lihat Tuhan itu turut bekerja. Ada orang-orang yang melarikan diri dan tidak ikut ke Babel, ada yang lari ke Mesir. Ya, Tuhan berkata, ya, Tuhan tuh melihat sikap hati kita. Ketika Tuhan melihat ada sebagian orang Yehuda yang dibawa ke Babel, mereka punya hati yang baik. Mereka punya hati yang mau meresponi Tuhan. Ya, mereka dibuang ke Babel ini dikatakan itu menjadi ya kesempatan Tuhan untuk memurnikan mereka. Jadi ingat, tidak selamanya masalah persoalan itu mendatangkan yang jelek bagi hidup kita. Ya, bahkan ketika mereka diizinkan dibawa ke Babel itu nggak enak loh. Mereka harus meninggalkan rumah, keluarga, tapi Tuhan izinkan. Itu adalah sebuah kesempatan Tuhan memurnikan mereka, saudara. Untuk apa? Mereka diproses sehingga mereka itu bisa menjadi orang-orang yang kembali bisa bertobat. Ya, Tuhan itu melihat hati. Seperti kesaksian yang kita dengar tadi, berawal dari seorang ibu yang mendengarkan khotbah, ya puji Tuhan ya ibu, kalau ibu dijamah Tuhan lewat firman Tuhan yang saya beritakan. Lalu timbul sebuah rasa ingin bertobat, saudara. Makanya saya selalu berkata, ya Tuhan itu bilang apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, maka pemulihan itu terjadi. Ketika orang mau bertobat itu adalah satu titik awal, modal besar agar orang itu bisa dipulihkan hidupnya, rumah tangganya, pekerjaannya atau apa saja. Karena Tuhan melihat sikap hati. Walaupun saat itu ibu itu berkata dia orang yang paling berdosa, dia sudah melakukan banyak dosa, bahkan untuk datang pada Tuhan saja dia tidak sanggup. Ya, makanya dia WA ke saya waktu itu dan memang saya hanya menjawab. Ya, ketika saya juga membaca orang ya banyak saudara yang konseling, Bu saya jatuh dalam dosa begini-begini, Bu saya punya pergumulan begini-begini. Ya, jawaban saya itu pasti cuma satu, cari Tuhan. Berlutut kepada Tuhan. Ya, minta supaya Tuhan lepaskan kamu dari dosa-dosa itu. Ya, hanya itu yang saya, dan pasti saya akan bilang nonton khotbah saya, ya pasti saudara akan dapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Hanya itu aja, dan dia meresponi, dia terus mendengarkan khotbah-khotbah saya dan akhirnya dia sungguh-sungguh mengejar pertobatan itu, sungguh mau mengejar Tuhan. Saudara, Tuhan itu melihat hati. Bahkan Tuhan berkata di sini ya, Aku akan memberikan kepada mereka, ayat yang ke-7, memberikan suatu hati untuk mengenal aku. Wow saudara, ya Tuhan bilang aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Kenapa Tuhan bisa berkata seperti itu dan memberikan Yeremia gambaran tentang buah ara yang segar dan yang baik itu? Karena Tuhan melihat hati mereka. Mereka punya hati yang mau bertobat dari awal sehingga Tuhan berkata Dia akan memberikan kepada mereka suatu hati untuk mengenal Tuhan. Mari hari-hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri kami suatu hati yang baru untuk bisa mengenal Tuhan. Kami mau punya suatu hati
hati yang baru untuk kami boleh mengenal Engkau dengan lebih sungguh. Ya, dan Tuhan mengizinkan saudara pembuangan itu menjadi satu kesempatan untuk mereka itu bisa diproses. Kita mungkin beranggapan bahwa ketika kita diberkati, apabila kehidupan kita berlangsung dengan baik, ya itu berarti Tuhan menyertai. Dan dikutuk apabila sebaliknya ketika kita bernamun kesulitan merupakan berkat. Apabila itu membuat kita lebih kuat dan kekayaan, ya seringkali justru merupakan kutukan jika ia menarik kita menjauh dari Allah. Ya, jika Anda sedang mengalami kesulitan, mintalah Tuhan untuk menolong. Ya, mintalah Tuhan untuk menolong kita bertumbuh semakin kuat bagi Tuhan. Kalau segala sesuatu sedang berjalan sesuai dengan keinginan Anda, mintalah agar Tuhan juga menolong, agar kita dapat menggunakan kekayaan atau berkat-berkat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, ya dosa mengakibatkan mereka jatuh di dalam pembuangan itu. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan. Ada sebagian orang yang masih punya hati yang mau meresponi Tuhan, sehingga Tuhan berkata, Aku akan memberikan mereka suatu hati yang baru untuk mengenal Aku. Biarlah kita semua hari-hari ini punya sikap hati yang mau meresponi Tuhan, supaya kita boleh mengalami pemulihan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, ketika Tuhan memberikan kita suatu hati yang baru. Saya berdoa supaya kita semua dikuatkan Tuhan, dan mari saudara kita mau merenungkan firman ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Bahkan Engkau melihat sikap hati kami ketika kami mau sungguh-sungguh hidup bertobat di dalam kebenaran-Mu. Bapa, Engkau yang sanggup memberikan kami hati yang baru untuk mengenal Engkau. Karena itu malam hari ini kami datang Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau mengakui Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat atas hidup kami Bapa. Tarik kami kembali kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, amin. Raja, Engkau berdaulat Tuhan, atas hidupku, ku berserah. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau berdaulat atas hidup kami, atas rumah tangga, atas pernikahan, atas suami kami, atas istri kami, atas anak-anak kami. Tuhan berdaulat, masa depan kami, pekerjaan apapun, kesehatan bahkan nyawa, Tuhan berdaulat. Atas seluruh keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, para single parent, Tuhan berdaulat atas kesehatan, damai, sejahtera dan sukacita kami Bapa. Tuhan Engkau juga yang terus memberikan Tuhan penghiburan bagi setiap orang tua keluarga kami, siapapun yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan jamah berikan kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran Tuhan. Kami percaya Tuhan sembuhkan jiwa kami yang sakit agar tidak ada amarah, kepahitan, bahkan sungut-sungut, tetapi sebaliknya kami mau bersyukur karena kesembuhan itu Tuhan sanggup berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan menyerahkan Bapa untuk seluruh anggota keluarga kami Bapa yang ada dalam persoalan pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Bahkan setiap mereka yang ada di luar sana yang mengikuti mesbah doa ini, bahkan untuk setiap doa-doa yang sudah masuk, WA, telepon, SMS yang sudah masuk, Tuhan Engkaulah Tuhan yang berdaulat menyembuhkan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat melepaskan.
Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terlilit hutang piutang Engkau juga turut bekerja, yang terikat dengan kenajisan percabulan, rokok, minuman keras, alkohol, obat-obatan terlarang, narkoba, kenajisan percabulan, amarah, kepahitan, ketakutan, depresi, kecemasan, yang terikat dengan obat tidur, kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan. Tuhan menjadi penolong bagi kami. Engkau Tuhan juga yang mencukupkan semua yang kami butuhkan bagi setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan menjadi jawaban juga bagi setiap orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memiliki keturunan ilahi, anak-anak ilahi. Tuhan membukakan kandungan yang tertutup. Dalam nama Yesus akan ada anak-anak keturunan ilahi yang dilahirkan. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Bapa yang hari-hari ini terus Tuhan ada di dalam keterikatan atau apapun juga Bapa, dalam persoalan pergumulan yang begitu berat, rasanya tidak mampu lagi, ingin menyerah, Tuhan menjadi jawaban. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang hari-hari ini terus mau berseru padamu Bapa. Engkau Tuhan, hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Hamba begitu terbatas menjawab, tapi Tuhan yang sanggup menjamah. Kami terus melepaskan berkat bagi Indonesia, bagi bangsa negara kami. Terima kasih buat Indonesia dalam tangan Tuhan, lawatan Tuhan, hujan pertobatan boleh terjadi. Tuhan terus memberkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan menyertai, memberkati dalam satu kesatuan. Biarlah mereka semua boleh bekerja bagi kepentingan Tuhan, bagi kepentingan masyarakat bahkan bangsa ini. Terima kasih Bapak, hamba juga terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk seluruh tim medis yang ada berdiri tergaris terdepan menghadapi COVID. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan dan Engkau yang sanggup pegang kendali atas virus ini. Kami meminta Tuhan, biarlah Engkau lalukan, tetapi biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini, bahkan bagi orang seluruh di dunia ini untuk terus mencari Tuhan. Kami berdoa para tim medis, Tuhan jagai, lindungi, hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Berkati seluruh bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, bahkan kesembuhan massal terjadi, tidak ada kematian massal. Masalah persoalan mereka juga Tuhan jadi jawaban. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu diberkati. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka juga boleh diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan berkati.